Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin, NIM 251F125, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember, semester 2. Mata kuliah Pendidikan Disabilitas Fisik dan Motorik. Dosen pengampu Sudi Hartatik, SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi cerebral palsy. Cerebral palsy itu ada 5 jenis. Yang pertama monoplegia, yang kedua hemiplegia, yang ketiga paraplegia, yang keempat triplegia, yang kelima quadriplegia. Apa itu semua dari cerebral palsy tersebut? Kita kupas satu persatu. Monoplegia atau gangguan satu gerak anggota tubuh seperti tangan kiri. Hemiplegia adalah gangguan gerak pada sebagian tubuh atau separuh bagian tubuh, entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Paraplegia, gangguan pada anggota gerak seperti kedua tangan dan kedua tubuh, gangguan pada kedua tangan dan kedua kaki, atau gangguan seluruh anggota badan. Dan selanjutnya triplegia, anggota gerak yang terganggu dua tangan dan satu kaki, sebelah tangan kanan dan tangan kiri, dan satu anggota gerak yaitu kaki, entah sebelah kanan atau sebelah kiri yang tidak bisa digerakkan. Dan yang terakhir yaitu quadriplegia adalah seluruh anggota badan kecuali kepala. Artinya yang bisa digerakkan hanya kepala, dan anggota tangan dan kedua kaki tidak digerakkan. Seperti contohnya, gejala cerebral palsy adalah gangguan fungsional dan juga gangguan emosi dan juga gangguan kognitif. Artinya gangguan emosi itu maksudnya emosinya tuh tidak bisa terkontrol, dan gangguan kognitif itu seperti gangguan fungsi otak atau fungsi otak yang tidak normal seperti pada umumnya. Dan gangguan bicara, kelainan bicara, yaitu anak cerebral palsy itu gangguan bicaranya itu seperti berkata-kata gitu, tidak lancar atau tidak seperti biasanya. Dan berikutnya kesulitan menelan, yaitu seperti kesulitan menelan ya pada terjadinya saat bayi, atau kesulitan menelan seperti makanan tidak cepat menelan secara baik. Dan gangguan fisik itu seperti gerak tangan yang agak kaku dan gerak kaki yang agak kaku, dan motorik yaitu seperti motoriknya yaitu tentang menulis, menggambar, dan menggunting. Cerebral palsy ini tidak terjadi ketika saat masih anak-anak atau sudah dewasa. Dan penyebab lainnya yaitu hidrosefalus. Penyebab itu terjadinya menumpuk di otak sehingga otak seperti membesar. Dan selanjutnya cedera injuri bagian cervical. Artinya cedera pada sumsum tulang belakang, yaitu cedera pada sumsum tulang belakang ini kayak cedera yang ada cedera ringan atau cedera berat. Encephalitis atau radang diakibatkan oleh peradangan jaringan otak yang serius, umumnya infeksi disebabkan virus. Artinya itu di bagian peradangan yaitu
terjadinya atau ada virus yang mengakibatkan infeksi di dalam peradangan tersebut. Apakah penyakit cerebral palsy bisa disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan secara total, namun bisa menerapkan terapi yang berulang-ulang seperti okupasi, wicara, dan pengobatan, yaitu terapi secara seperti okupasi, wicara, dan pengobatan. Pencegahan cerebral palsy yaitu seperti sebelum kehamilan, yaitu menghindari asap rokok, narkoba, dan juga suntik vaksin setelah kelahiran, yaitu suntik vaksin rubella agar tidak terjadinya seperti cerebral palsy. Walaupun cerebral palsy sudah terjadi, tidak bisa disembuhkan, namun bisa dicegah sebelum terlambat. Kesimpulan dari cerebral palsy adalah gangguan pada gerak dan postur akibat kerusakan nonverbal yang terjadinya sebelum kelahiran, sesudah kelahiran. Kondisi ini tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memburuk. Artinya yaitu terjadinya cerebral palsy itu bisa terjadi sebelum kelahiran atau sesudah kelahiran. Berikut dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.